Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran masih terjadi hari ini. Kepadatan lalu lintas terjadi di jalur-jalur mudik, di stasiun, pelabuhan, dan bandara. Di Pelabuhan Merak, antrean kendaraan yang hendak naik ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera harus menunggu berjam-jam. Antrean pun mengular hingga 2 kilometer. Sementara di Pelabuhan Ciwandan, ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor juga harus mengantre hingga 2 jam menunggu giliran untuk bisa naik ke kapal. Sementara itu di ruas tol Cikampek, rekayasa lalu lintas satu arah atau one way masih diberlakukan hingga ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak pagi hari. Di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat, gelombang kedatangan penumpang seolah tidak mereda. Humas Daop 1 KAI Eva Khairunisa menyebut okupansi penumpang di Daop 1 Jakarta mencapai 100%. Di stasiun Pasar Senen hari ini ada layanan 32 kereta api dengan 24.000 penumpang. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini arus mudik di lapangan, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan jurnalis MGN yang saat ini berada di gerbang tol Kalikangkung dan tol Cipali. Kita akan menuju ke gerbang tol Kalikangkung, sudah ada Galih Saputra di sana. Galih, seperti apa kondisi arus lalu lintas pemudik di gerbang tol Kalikangkung? Apakah penerapan one way ini masih diberlakukan? Ya, Zakia dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di gerbang tol Kalikangkung dan benar sekali suasana arus mudik masih terasa di gerbang tol Kalikangkung ini. Dan bisa kita lihat tadi banyak sekali kendaraan yang datang secara berdekatan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah yang mana menggunakan 2 lajur yang dimanfaatkan untuk rekayasa lalu lintas. Dan memang kondisi saat ini tidak seramai tadi malam, namun begitu masih banyak kendaraan yang datang ke Jawa Tengah melewati gerbang tol Kalikangkung ini. Dan memang seperti diketahui Jawa Tengah ini menjadi tujuan terbanyak bagi para pemudik, di mana data yang kami himpun dari Kementerian Perhubungan kemarin, data untuk tahun ini Jawa Tengah menjadi tujuan terbanyak dengan angka 32,75 juta pemudik yang akan datang. Selain itu, dari jumlah ini tentunya mereka memilih jalur tol Trans Jawa untuk digunakan untuk mudik atau pulang ke kampung halaman, yang mana persentasenya mengalami peningkatan yang mencapai 35,53%. Dan selain itu juga ada alternatif lainnya yang digunakan melalui Pantura, kemudian jalur selatan, termasuk ada juga jalur lingkar selatan-selatan yang dipilih untuk mudik tahun ini. Dan selain itu tentunya juga banyak moda transportasi lainnya yang dipilih, seperti ada juga menggunakan kereta api, kemudian pesawat, dan termasuk juga menggunakan jalur laut. Dan memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa tinggi sekali minat masyarakat untuk melakukan mudik pada tahun ini. Yang pertama tentunya adalah PPKM sudah dicabut, di mana masyarakat bisa pulang atau mudik dengan leluasa, kemudian juga ekonomi masyarakat yang sudah mulai pulih setelah adanya pandemi COVID-19. Selain itu tentunya juga ada faktor lainnya, yakni cuti bersama, termasuk pengaruh budaya atau kultur silaturahmi yang melekat di tengah masyarakat ketika pulang ke kampung halaman. Dan oleh karena itu, jika kita lihat dari data yang kami himpun dari pos Ditjen Perhubungan dari Kementerian Perhubungan yang mendirikan pos di Kalikangkung ini, data kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung hingga saat ini, atau setidaknya sejak pagi hingga saat ini, sudah mencapai 10.000 kendaraan. Kembali ke studio, Zakia. Kita akan menuju ke tol Cipali. Sudah ada Arbida Donosomito di sana. Arbida, seperti apa pantauan arus kendaraan pemudik di tol Cipali arah Cirebon hingga sore hari ini?
Baik, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di titik kilometer 152 ruas tol Cipali, di mana dapat terlihat di belakang saya saat ini untuk kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini sudah padat merayap. Meskipun begitu, tidak terjadi ketersendatan yang ada di ruas tol tempat saya berdiri ini. Namun, Zakia dan juga pemirsa, tadi kami melakukan perjalanan dari kilometer 130 menuju ke kilometer 152 ini memang terjadi beberapa kali ketersendatan dikarenakan ada beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, memang ini volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini sedang meningkat, mengingat ini adalah 2 hari jelang Lebaran sehingga pemudik ini melakukan perjalanan untuk menuju ke kampung halaman ke Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah adanya beberapa kendaraan yang melipir atau berhenti begitu Zakia di pinggir jalan, di bahu jalan ruas tol, sekedar untuk beristirahat ataupun juga untuk menepi di bahu jalan, dikarenakan memang ada kendala pada mobilnya seperti mogok maupun juga beristirahat, dikarenakan memang faktor lainnya adalah tidak adanya rest area di ruas tol Cipali yang mereka lewati, ataupun memang beberapa rest area di ruas tol Cipali ini ditutup karena area parkir yang sudah penuh begitu. Adapun juga memang rest area ini di beberapa ruas tol Cipali ini ada operasi buka tutup rest area, sehingga ketika area parkir itu sudah penuh, nantinya kendaraan yang melintas dan akan masuk ke pintu rest area ini akan dialihkan begitu ke rest area berikutnya. Dan kepadatan ini juga terjadi dikarenakan untuk tol Cisumdawu yang keluar ke tol Cipali ini memang sebelumnya ada 3 lajur, namun kini di tempat saya berdiri ini ada 2 lajur yang digunakan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Namun untuk 1 lajur lainnya adalah untuk pintu keluar dari tol Cisumdawu menuju ke tol Cipali. Sehingga kepadatan ini terjadi dikarenakan penggunaan 2 lajur dari arah Jakarta ke Cirebon, dan 1 lajur lainnya tadi yang sudah saya katakan adalah dari tol Cisumdawu ke tol Cipali. Terkait dengan data untuk peningkatan dari volume kendaraan yang melintas dari ruas tol Cipali ini adalah diperkirakan, diprediksi hari ini ada 114.000 kendaraan yang akan melintas di ruas tol Cipali. Adapun angka ini itu menurun dibandingkan hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya adalah 127.000. Angka tersebut naik atau meningkat 5% dari prediksi pengelola tol Cipali, di mana 19 April 2023 kemarin dikatakan akan ada 121.000. Namun nyatanya adalah pada kenyataannya ada 127.000 yang meningkat. Dan terkait kumulatif total tol kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini, Zakia dan juga pemirsa, dari tanggal 10 hari jelang Lebaran atau 12 April 2023 hingga 19 April 2023 ini ada 663.709 kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Cipali. Dan dari pengelola tol Cipali ini juga mengimbau agar para pengendara atau pengemudi yang melintas di ruas tol Cipali ini ketika sudah 4 jam berkendara diharapkan untuk beristirahat di rest area terdekat maupun juga keluar di gerbang tol terdekat untuk sekedar beristirahat, makan dan minum, ataupun juga untuk mengisi atau sekedar untuk beristirahat agar mengisi stamina untuk kembali nantinya melanjutkan perjalanan, karena ditakutkan nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan seperti terlihat di belakang saya ini juga, pihak kepolisian atau pihak keamanan ini sudah berada di pinggir jalan. Ini pun nanti untuk mengurai kepadatan jika nanti ada kendaraan yang akan berhenti di bahu jalan. Begitu, Zakia, kembali ke studio. Baik, Arbi dan Dono Semito, terima kasih atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan Gali Saputra. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi terkait arus mudik Lebaran sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh